El Rumi mengaku merasa sangat terharu dengan kelahiran keponakan pertamanya, Baby Soleil Zephora Ghazali, buah cinta pertama Al Ghazali dan Alisa Dagise. Hal itu diungkapkan El Rumi usai ia menjenguk Baby Soleil keponakannya di rumah sakit 2 hari lalu. Rasa haru itu diungkapkan El Rumi setelah menyadari betapa luar biasanya perjuangan kakak iparnya Alisa Dagis yang sukses melahirkan Baby Soleil secara normal melalui pergumulan panjang bersama rasa sakit. Tak hanya itu, ayah Alisa yaitu Richard Dagise juga mengungkapkan rasa bahagianya menyambut kelahiran cucu pertamanya Baby Soleil. Ia mengaku sudah menyiapkan panggilan khusus untuk sang cucu dalam bahasa Prancis. Rasa bangga atas perjuangan Alisa secara normal juga diungkapkan oleh Maya Estianti dan sahabat Al Ghazali dan Alisa Dagise yang kemarin menjenguk Baby Soleil di rumah sakit dengan membawa makanan kesukaan Alisa. Lantas, seperti apa penjelasan dokter terkait hari perkiraan lahir alias HPL dan tindakan apa yang diambil jika usia kehamilan lebih dari HPL atau sudah mencapai HPL? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Hadirnya Soleil Zephora Ghazali, putri pertama buah cinta Al Ghazali dan Alisa Dagise, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar keduanya. Sang paman El Rumi bahkan mengaku merasa terharu dengan kelahiran Baby Soleil selaku keponakan pertamanya. Hal itu diungkapkan El Rumi setelah 2 hari lalu ia bersama keluarga menjenguk Baby Soleil di rumah sakit. El yang menjenguk Baby Soleil didampingi Syifa Haju menyampaikan selamat kepada sang kakak Al Ghazali dan Alisa Dagise yang telah berjuang melewati masa-masa sulit hingga akhirnya sang keponakan bisa lahir dengan selamat. Kehadiran Baby Soleil bagi El Rumi juga seakan menyatukan keluarga mereka. Ia berdoa semoga Baby Soleil diberikan kesehatan. Demikian juga orang tuanya Al Ghazali dan Alisa. Ya, terharu lah tentunya pasti karena ini kan ponakan pertama. Ya, selamat buat kakak Al dan Alisa, semoga ibunya Alisa sehat, bayinya juga sehat dan keluarga bahagia. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka semua. Sebelumnya, ayah Alisa Dagise yaitu Richard Dagisi mengaku merasa sangat excited dan sangat bahagia dengan kelahiran cucunya Soleil Zephora Ghazali. Diakui Richard bahwa semua merasa lelah karena semalaman menanti kelahiran cucunya Soleil. Namun rasa lelah itu kemudian berganti kebahagiaan setelah persalinan putrinya berjalan dengan lancar. Richard juga mengaku sudah menyiapkan panggilan spesial untuk cucu kesayangannya dalam bahasa Prancis. Menurut Richard, rupa cucunya mirip rupa kedua orang tuanya Al Ghazali dan Alisa Dagise. Ia juga mengaku Alisa sudah bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada putrinya. Ya rasanya overwhelming ya. Masih coba proses semuanya kan pada capek ya semangat sih. Tapi yang jelas bahagia. Soleil artinya matahari. Kondisi Alisa sendiri seperti apa? Baik. Saya bersama cuma capek sekali. Al juga capek. Ada unsur Indonesianya atau? Kalau ya ada nama kedua kan Indonesia ada. Kalau yang anak nama pertama sih memang udah kita tahu ya dari dulu cuman. Udah bagus. Cantik sekali tapi ya itu kan buat kita sendiri. Tapi cantik sekali pasti. Prosesnya kan mulainya dari jam 12 lah semalam ya, terus melahirkan tadi pagi jam 8 lah. Jadi 8 jam. Tapi miripnya dua-duanya lah ada.
kalau saya sih Perintah. yang penting ya kalau saya mapus ya. Mapus itu bahasa Perancis juga. Jadi kayak seperti sayang. Lagi istirahat makanya kita nggak lama di sini karena dia mau tidur. Al juga sedang tidur jadi capek sekali, banyak tamu hari ini kan. Tadi ada Mas Zani juga ke sini, terus tadi pagi juga ada Bunda, jadi ya. Butuh recovery-nya butuh berapa hari untuk di rumah sakit ini? Sebentar lagi 2-3 hari udah pulang. Oke. Apa mungkin tadi sempat kasih kado apa dari Kenapa? sempat kasih kado kah atau apa? Kadonya apa? Kalau kado sih, kalau dalam kebudayaan Prancis kan nggak ada, ya. Yang jelas apalagi hari ini kan Mother's Day ya. Jadi hadiah yang dia dapatkan sebenarnya kan udah ya lebih besar dari apapun yang dia bisa dapatkan dari orang lain gitu kan, gitu, anak sendiri gitu. Jadi itu sangat Keluarga Prancis rencana ada ke Jakarta. Alexandra mau datang sebentar lagi, Andika juga nyusul mungkin awal Juni. Maya Estianti Oma dari Soleil Zephora Ghazali mengaku bangga dengan Alisa Dagise karena akhirnya bisa melahirkan secara normal dan sudah melewati berbagai proses berjam-jam sebelum ia bisa melahirkan putri pertama buah cintanya dengan Al Ghazali. Maya merasa bangga dengan Alisa karena menurutnya proses melahirkan secara normal merupakan ketetapan Allah. Maya juga mengaku merasa bahagia melihat putranya Al Ghazali setia menemani istrinya selama 24 jam proses persalinan Alisa. Maya juga menceritakan keinginan dirinya dipanggil Oda atau Oma dan mengungkap alasan mengapa dirinya tak ingin dipanggil Eyang. Ia memohon doa untuk cucunya Soleil agar kelak menjadi perempuan yang solehah, yang membawa keberuntungan, nasib baik dan kebahagiaan buat orang tua dan keluarganya. Ya bangga lah karena kan normal itu adalah sunatullah ya. Jadi Bentar ya Bang. senang bisa mengikuti proses dari berjam-jam sebelum. Ya senang dong karena punya anak perempuan yang semangat juangnya seperti kita semuanya di masa lampau yang mau berjuang melahirkan normal itu. Ngeliat Al Ghazali bagaimana menjadi ayah, Bun? Senang karena dia 24 jam menemani. Bunda ada hadiah apa, Bun? Doanya mungkin. Bun, sebentar, Bun. Mudah-mudahan menjadi wanita soleha yang membawa keberuntungan, nasib baik, kebahagiaan. Siapa buat cucu, Bun? Bun, nanti sama cucu, Bun. Oda, Oma Bunda. Kenapa, Bun? Kenapa dipanggil Oda? Mungkin ada alasannya sendiri. Masa dipanggil kakak? Kan mungkin banyak kan ada Oma, Eyang gitu. Kan Oma. Ya Oma Oma aja Bunda. gitu. Kalau Eyang kayaknya ada Eyang aku, Eyang ibu-ibu saya. Jadi Eyangnya biar Eyang-Eyang, tapi Oma kan belum ada yang dipanggil Oma di keluarga saya. Udah nyiapin hadiah, Bun, buat cucu? Udah dong. Apa tuh, Bun? Apa tuh, Bun? Jangan usah kepo lah ya. Pokoknya ada. Bun, kasih nyiapin rumah, Bun, buat cucu, Bun. Hah? Rumah buat cucu. Cucunya masih bayi, rumah dari mana? Kalau nyiapin rumah buat disamperin, iya dong. Sejumlah sahabat dekat Alisa Dagisi dan Al Ghazali tampak mendatangi rumah sakit bersalin tempat Alisa melahirkan kemarin. Mereka membawa makanan kesukaan Alisa. Mereka pun mengungkapkan rasa bahagianya bisa menjenguk Alisa setelah melahirkan. Mereka mengaku sudah menunggu momen kebahagiaan melihat baby Soleil yang rupanya sudah mereka nanti-nantikan. Mereka juga mengaku bahagia melihat perjuangan Alisa yang akhirnya bisa melahirkan secara normal sesuai dengan keinginannya. Sang sahabat mengaku kagum dengan Alisa karena melewati persalinan normal tanpa melalui proses induksi untuk mempercepat atau memperlancar persalinan secara normal. Ia juga mengaku bahagia melihat Al Ghazali dan Alisa kini menjadi ayah dan ibu muda. Udah dia melahirkan juga dan secara normal karena kita nungguin banget kontraksi kecil terus, tapi akhirnya melahirkan juga. Cerita nggak ada apa-apa sih, cuman pokoknya kita nungguin banget dia melahirkan karena dari kemarin kita tungguin. Kok nggak datang-datang nih, bayinya keras kepala sekali sepertinya ya karena Taurus. Tapi makanya nih baru pertama kali mau jenguk. Katanya mau hari ini dia request minuman juga, makanya kita jenguknya hari ini. Belum lihat bayinya juga karena belum boleh difoto kan, jadi aku juga nggak berani minta sama dia foto juga. Makanan minuman mungkin dari Alisa. Ini cuma minta gizi. Tapi ngeliat perjuangan Alisa untuk tetap memilih melahirkan normal, akhirnya diinduksi ya? Tidak. Jadi dia normal secara normal. Makanya aku happy banget nih mau nanya-nanya
sesakit apa, soalnya dia kayak rumah sakit ya Ca, mau ceritain gini. Happy banget juga, dua-duanya sahabat aku, jadi kayak happy banget mereka bakalan jadi the best parents ever. Pokoknya doain aja guys yang terbaik. Di sisi lain, Al-Ghazali ungkap persiapannya menjadi ayah sejak Alisa. Dagise istrinya dinyatakan mengandung buah cinta mereka. Lantas, apa yang membuat Al-Ghazali mengaku sempat merasa khawatir dengan kondisi sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sebelum Alisa Dagise melahirkan putri mungilnya yang kini diberi nama Solel Zefora Ghazali, buah cinta pertamanya dengan Al-Ghazali, sang suami telah mengungkapkan persiapan Alisa untuk melahirkan secara normal. Di masa hamil tuanya, Alisa menurut Al-Ghazali aktif melakukan aktivitas dan olahraga yang bertujuan untuk memperlancar persalinan. Aktivitas dan olahraga tersebut diantaranya adalah berenang, nge-gym, dan pilates. Al-Ghazali juga secara blak-blakan mengakui sebelumnya bahwa sebenarnya ia sendiri selaku suami sempat merasa khawatir dengan kondisi Alisa jelang persalinan buah cinta pertama mereka. Sebagai suami, Al-Ghazali mengaku terus memberikan dukungan kepada Alisa agar tidak mudah menyerah dalam berjuang agar persalinannya berjalan lancar dengan berbagai upaya yang ia lakukan. Sementara itu, Al-Ghazali saat itu sebagai suami dan calon ayah yang siaga, ia sudah mulai tidak menerima tawaran pekerjaan untuk 2 bulan ke depan. Al-Ghazali mengaku tak sabar untuk menjadi ayah. Ia bahkan ingin menemani sang istri ketika melahirkan dan juga ingin mengisi kebersamaan dengan si buah hati di rumah sakit. Al-Ghazali dan Alisa rupanya sudah mempersiapkan semuanya sejak awal menyambut kelahiran putri pertama mereka. Bahkan mereka juga banyak mendapat perlengkapan bayi dari orang tua Alisa. Selain itu, mereka juga sudah belajar menjadi orang tua baru dengan mengambil kelas persalinan. Di sana mereka tak hanya belajar cara menggendong bayi, tapi juga mempelajari teori-teori dan hal lainnya. Al-Ghazali juga mengakui bahwa pilihan untuk melahirkan secara normal adalah keputusan Alisa sendiri dan ia juga mendukung keinginan sang istri. Ya, cuman due date-nya mungkin tanggal 20-an lah. Tanggal 20-an tuh udah harus mulai packing. Persiapannya ya sekarang udah bulan-bulan terakhir, sebulan terakhir. Sekarang istri lagi sering berenang, olahraga, nge-gym. Ya banyak yang bilang kan katanya kalau olahraga nge-gym terus yoga, berenang itu lebih bisa memperlancar persalinan. Masa aku istri kayak mau? Ya aku juga sebenarnya support normal sih. Karena emang ya manusia diciptakan kan untuk melahirkan normal. Kalau saya salah hanya emergency. Jadi kalau aku ya kalau bisa saya normal, jadi biar kamu bisa ngerasain apa ya sebagai ibu lah. Aku juga udah nggak terima job itu udah 2 bulan sebelum persalinan, 2 bulan setelah persalinan juga ada tawaran, cuman aku nggak mau terima dulu. Dan pengen apa ya, aku pengen momen quality time bersama istri dan tentunya bersama anak pertama. Aku bulan ini, akhir bulan ini lebih memilih lah kerjaan-kerjaan yang kau ambil. Kalau ini kan cuma preskon, terus kebetulan Java Rock juga dekat rumah dan ini sih keluarga semua, jadi nggak termasuk kerjaan lah. Jadi tetap siaga ya? Tetap siaga. Jadi seorang ayah baru, gimana mungkin kamu sudah? Excited sih, nggak sabar banget sih sebenarnya. Udah kita udah ambil kelas persalinan, gimana cara gendong, terus teori-teori apa yang harus dilakukan saat misalkan ibu kontraksi tapi pembukaan belum terbuka, gitu-gitu macam itu udah belajar juga. Sebelum resmi menjadi ayah bagi putri mungilnya, Al-Ghazali punya cerita penuh warna terkait masa-masa awal kehamilan Alisa.
Sejak mengetahui dirinya bakal menjadi calon ayah, Al-Ghazali semakin memanjakan Alisa Dagise sang istri dengan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa. Hal itu dilakukan Al-Ghazali lantaran Alisa sejak kehamilannya lebih manja dari biasanya. Al-Ghazali juga tampak telaten memperhatikan perubahan sikap sang istri yang tiba-tiba tak bisa tidur jika tanpa ada dirinya, juga mengerti apa yang disuka dan tidak disukai sang istri. Sikap Al-Ghazali tersebut membuat Alisa Dagise merasa nyaman menjadi bumil hingga melahirkan putri mungilnya baru-baru ini. Namun beruntung bagi Al-Ghazali, karena mood alias emosi Alisa di 3 bulan pertama, kehamilannya terbilang stabil. Tidak seperti yang terjadi pada Bumi, kebanyakan di mana moodnya tidak stabil, alias berubah-ubah dalam hitungan menit. Alhamdulillah sih Alisa enggak. Alisa moodnya stabil. Kayak apa ya, bilangnya kayak hamil kebo gitu ya. Jadi yang teman-teman yang trimester 3 ini lebih cranky, lebih suka ger, kadang tidur lebih susah. Untuk kemarin sempat 3 hari nggak tidur karena ya, trimester 1-2 sih aman, cuman trimester 3 ini yang jauh lebih manja sih. Tidur nggak bisa sendiri. Misalkan aku lagi di living room, di kamar, gak bisa tidur kalau aku belum masuk. Kayak orang bilang kayak kalau lagi hamil jangan gini-gini, itu Alisa agak terganggu sebenarnya. Sempat kepikiran Al? Sempat kepikiran? Iya kepikiran, maksudnya kayak gila, ini kan orang hamil kan beda-beda. Mesti kalau bisa kasih hal yang positif. Ya, yang penting aku selalu berdoa sih, semoga anak ini menjadi anak yang solehah ya, solehah benar. Dan selalu berbakti sama orang tua dan ingat agamanya, ingat taat kepada Allah juga, ingat Rasulullah. Yang penting aku didik dia jadi anak yang solehah. Di sisi lain, dokter jelaskan proses kelahiran normal yang lewat dari 9 bulan hari perkiraan lahir. Lantas, seperti apa penjelasan dokter terkait persalinan demikian? Benarkah hal itu menunjukkan ada kendala atau biasa terjadi pada ibu yang hendak melahirkan secara normal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi bernama Evander menjelaskan masa waktu hari perkiraan lahir atau HPL. Menurutnya HPL itu bukan tanggal kapan bayinya bakal lahir, tapi tanggal di mana kehamilan itu masuk di usia 40 minggu atau 10 bulan. Menurut dokter, persalinan dianggap cukup bulan atau bayinya sudah matang untuk dilahirkan ke dunia itu pada usia kehamilan antara 37 sampai 41 atau 42 minggu. Sedangkan lebih dari 41 atau 42 minggu dalam dunia kedokteran disebut sebagai kehamilan lewat waktu. Dr. Evander menjelaskan bahwa jika kehamilan lebih dari HPL atau sudah mencapai HPL, maka biasanya dokter akan mengambil keputusan untuk melahirkan bayinya. Jadi apa itu HPL? HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Tapi orang sering nggak ngerti bahwa mereka merasa bahwa HPL itu adalah tanggal kapan bayinya bakal lahir. Padahal HPL itu adalah tanggal di mana kehamilannya masuk di usia 40 minggu atau 10 bulan begitu. Jadi persalinan kita anggap cukup bulan atau bayinya sudah matang itu antara 37 sampai 41 atau 42 minggu begitu. Itu adalah momen atau masa di mana kita anggap bayinya sudah cukup matang. Lebih daripada itu, lebih dari 41 atau 42 minggu kita sebut sebagai kehamilan lewat waktu. Nah, jadi kalau misalnya kehamilannya sudah lebih dari HPL atau sudah mencapai HPL, maka kita harus mengambil keputusan untuk melahirkan bayinya. Tetapi bagaimana kita melahirkan bayinya? Apakah dengan cara induksi atau dengan cara sesar begitu? Bila tidak ada indikasi untuk sesar, maka kita bisa mencoba induksi. Tetapi bila ada indikasi untuk sesar, lebih baik langsung sesar cepat-cepat. Jangan coba-coba dulu dengan induksi begitu. Karena artinya kita sedang menghadapi suatu keadaan yang berisiko tinggi untuk bayi ataupun untuk ibunya. Kenapa persalinan bila sudah lewat waktu harus kita akhiri atau kita harus lahirkan bayinya? Jawabannya sederhana. Pertama-tama adalah karena fungsi plasenta atau ari-ari begitu ya, tidak akan bertahan selama-lamanya. Artinya fungsi plasenta akan menurun seiring dengan kemajuan usia kehamilannya. Semakin tua usia kehamilannya, maka fungsi plasenta akan semakin menurun. Kemudian yang kedua,
Ada risiko juga terhadap kehamilan terhadap ibu maupun bayinya begitu ya. Di mana pada ibunya kehamilan itu akan semakin menguras energi dari ibunya dan meningkatkan risiko untuk berbagai macam timbul komplikasi begitu. Yaitu misalnya seperti hipertensi dalam kehamilan, obesitas, kemudian ibunya bisa mengalami gangguan metabolisme gula dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian pada bayinya sendiri, bila sudah lewat dari 36 atau 37 minggu, maka secara statistik kita melihat ada peningkatan risiko terjadinya stillbirth begitu, atau bayinya meninggal di dalam. Oleh karena itu, pada saat kehamilan sudah masuk cukup bulan, biasanya kontrol kehamilan dilakukan secara lebih intensif untuk bisa memonitor kondisi ibu dan bayinya dengan lebih akurat lagi atau dengan lebih presisi lagi. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah HPL nih, alias sudah 10 bulan usia kehamilannya, tetapi memang memilih untuk terus menunggu begitu, tidak mau menjalankan induksi persalinan. Maka sebetulnya ya tidak apa-apa sih, silahkan dikomunikasikan sama dokternya. Dokternya silahkan memberikan informasi yang lengkap pada ibunya mengenai risiko-risiko yang akan ibunya hadapi dan bayinya hadapi bila tidak dilakukan persalinan meskipun kehamilannya sudah melewati HPL begitu. Tentunya ini dan tentunya juga sebetulnya apapun keputusan yang diambil, kita jangan cuma sekedar memikirkan kondisi ibunya, kita juga harus memikirkan risiko buat bayinya. Apakah kira-kira dengan menunggu 1-2 hari atau bahkan seminggu itu memberikan risiko yang lebih besar pada bayinya atau tidak, dan apakah risikonya itu memang worth it untuk dijalani atau tidak. Kalau misalnya tidak worth it untuk dijalani, ya jangan dijalankan risikonya begitu. Kan hamil udah panjang, hamil udah lama. Jangan karena salah mengambil keputusan dalam 1-2 hari terakhir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada bayinya ataupun pada ibunya begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen